Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mo Cupang. Dan ini sore hari teman-teman, baru bikin video lagi nih. Dan besok insya Allah saya mau ke tempatnya Bang Heri Jabol teman-teman. Jadi udah beberapa bulan dalam nggak ke sana, pengen tahu gimana kondisinya di sana sekarang, bagaimana kondisi ikannya di sana sekarang, apakah lagi banyak atau lagi nggak ada malah. Jadi tunggu aja besok ya insya Allah. Nah, hari ini saya mau buat video nih teman-teman, masalah wadah ikan cupang itu berpengaruh nggak sih sama pertumbuhan ikan cupangnya? Karena mungkin teman-teman banyak yang terpaku sama besarnya wadah yang orang-orang punya, yang orang-orang pakai. Tapi di kita misalkan kita pakai toples 2 liter aja, tapi orang-orang pada pakai yang 4 liter. Bahkan ada yang pakai akuarium misalkan kayak yang saya pakai ini yang besar. Apakah ngaruh apa enggak ke ikannya? Terus apa lebih baik pakai yang gede aja wadahnya? Jadi sebenarnya untuk ikan cupang itu sebenarnya wadah itu memang berpengaruh, tapi teman-teman yang lebih berpengaruh itu adalah rawatan teman-teman. Rawatan itu mencakup apa? Air, pakan. Itu adalah dua elemen penting yang lebih berpengaruh untuk ikan cupang kita dibanding besarnya wadah. Karena besarnya wadah itu lebih memaksimalkan untuk pertumbuhan ikannya teman-teman. Jadi kalau semakin besar wadah, memang pertumbuhan ikannya itu lebih cepat dibanding yang wadahnya lebih kecil. Itu udah pasti. Tapi kalau wadahnya udah besar tapi pergantian airnya jarang-jarang, nah itu bisa bermasalah sama ikannya. Ikannya juga bisa sakit, bisa bantet juga teman-teman, nggak tumbuh gede. Terus wadahnya besar tapi pakannya juga asal-asalan, nggak rutin dikasih setiap hari, ya itu bermasalah juga pastinya. Itu mau udah wadahnya kecil terus kita kasih pakannya juga asal-asalan, ya otomatis ikan juga nggak tambah gede sama sekali teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati walaupun pakai botol doang sekalipun teman-teman. Kalau teman-teman rutin melakukan pergantian air, misalkan 3 atau 5 hari sekali teman-teman ganti air. Terus juga teman-teman rajin nih botolnya, teman-teman sekatin, misalkan teman-teman kasih sekat di botol juga. Jadi dia nggak ngedok terus-terusan ke sebelahnya. Meskipun di botol teman-teman dijamin tuh ikan ajib pasti. Ketika teman-teman ambil dari botol terus masukin ke solitaire selfie, insya Allah tuh ikan juga bakal ajib. Jadi teman-teman harus lebih fokus untuk memperhatikan pergantian air sama untuk pemberian pakannya. 1 hari 1 kali pun udah cukup teman-teman buat ikan cupang teman-teman. Dari size mungkin S bisa sampai ke size medium, itu di dalam botol itu bisa juga teman-teman, bisa banget insya Allah. Jadi teman-teman lebih fokus perhatiin untuk pergantian air dan pemberian pakannya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ini air udah mulai kotor, agak susah fokusnya. Air udah mulai kotor, terus udah mulai hijau dasarnya. Ini bisa bermasalah juga teman-teman nih. Jangan disangka wadah besar itu lebih enak buat ikan cupang ya. Enggak, sekali lagi. Nah di sini saya kasih contoh juga nih teman-teman. Ini di atas ini pakai toples 2 liter. Tapi untuk kondisi ikan di dalamnya tetap tumbuh besar, terus juga nggak ada perbedaan sama yang di dalam akuarium. Karena ini pergantian air saya rutin, terus pemberian pakan juga saya samain sama yang di dalam akuarium. Nah teman-teman bisa lihat, ini saya baru ganti air tadi tuh. Kondisi ikan semuanya alhamdulillah sehat, bahkan juga ngedok. Ini kalau kita buka sekatnya, dia juga mau ngedok. Jadi meskipun di botol nih, misalkan sekalipun di botol teman-teman ngerawat, kalau teman-teman rajin harus disekatin teman-teman. Kecuali teman-teman memang ikannya udah jumlahnya udah bener-bener ribuan, udah banyak banget. Biasanya solusinya
kebanyakan dikasih lakban. Jadi dilakbanin, dikasih bolongan sedikit doang. Sebisa mungkin kayak gitu teman-teman ya. Meskipun wadahnya kecil, sekat itu penting. Karena kalau nggak disekat, wah kacau, nanti ikannya jadi males ngedok pasti. Apalagi kalau dia udah takut ke ikan yang sebelahnya, nah itu lebih repot lagi tuh. Itu lebih repot lagi. Jadi penyekatan itu penting. Oh lihat ya, ini di botol ya. Ini perawat di botol, di toples 2 liter tuh. Kita buka lagi sekatnya. Oh, jadi teman-teman yang masih semangat jualan, jangan cuma asal jualan aja teman-teman ya. Jadi ikannya dirawat, diperhatiin. Jadi ketika nanti teman-teman buat live jualannya atau buat di videoin atau difotoin, ikan ini ketika pindah ke studio selfie-nya, ke solitaire selfie-nya, tetap mau main dan enak buat dijual insya Allah. Ini sama ya perawatannya, pergantian air 5 harian sampai 1 minggu saya ganti airnya. Terus untuk campuran air saya pakai garam ikan doang teman-teman. Ini air sumur plus garam ikan. Pemberian pakan pakai cacing beku 1 kali sehari tuh. Lihat tuh air bening banget tuh. Ini baru diganti tadi pagi. Sekarang menjelang maghrib. Insya Allah kalau teman-teman rajin ngerawatnya, wadahnya juga nggak jadi masalah. Sekalipun itu wadah kecil, bahkan botol sekalipun. Oke teman-teman. Nah ini betina nih. Kalau betina saya nggak beli ini, waktu itu dibagi. Betina. Tuh. Mungkin kalau yang di wadah besar dia, kalau unggulannya kayak gini tuh. Apa namanya? Ketika dia lagi flaring ngedok, dia luas kan berenangnya. Tapi untuk saya serius deh, nggak beda jauh, sama aja kayak yang di toples. Selama kita rajin ganti air dan sama rutin pemberian pakannya, insya Allah nggak ada masalah. Jadi teman-teman yang mau ngerawat ikan hasil ternakannya sendiri buat dijual, terus bingung untuk wadahnya, nggak ada toples yang banyak, pakai botol nggak masalah sekali lagi insya Allah. Pengecualian teman-teman ya, kalau teman-teman mau gedein cupang giant. Kalau cupang giant minimal teman-teman pakai toples 2 liter, jangan di botol. Kasihan kalau di botol, karena nanti dia kesempitan. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya, sharing-sharing video kali ini karena udah mau maghrib juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.